Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Purnama. Saya telah melakukan aktivitas jual beli online sejak tahun 2007 di internet. Nah, kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara memulai berjualan di internet atau yang lebih dikenal dengan bisnis online. Pertama-tama, saya mau menjelaskan sebuah konsep dasar bagaimana penjualan di internet itu terjadi. Maka dari itu saya akan tarik ke tahun 2000-an, di mana sebelum tahun 2000 itu, penjual dan pembeli bila ingin bertransaksi atau melakukan penjualan akan bertemu di sebuah pasar. Nah, sejak adanya internet di awal tahun 2000-an gitu kan, perilaku pembeli dan penjual sudah sedikit berubah. Karena perkembangan internet dan fasilitas internet yang bagus, tanpa perlu keluar rumah sudah bisa melakukan penjualan, maka akhirnya terciptalah atau kita mulai dengar cerita orang berhasil menjual barang di internet, kemudian dikenal dengan bisnis online. Ada dua keadaan di mana orang itu mencari barang di internet. Pertama, orang yang lagi butuh, kemudian dia cari di internet. Kedua, orang yang lagi nggak butuh, maksudnya apa? Orang lagi capek kerja terus buka internet atau pegang HP untuk bersosial media. Oke, kita bahas yang keadaan orang pertama dulu. Kita lihat sini. Orang kalau lagi butuh barang yang dicari, contoh misalnya lagi cari misalnya jasa servis AC di sekitar Kemang gitu kan. Nah, dia akan buka Google. Nah, Google di sini bukanya browser ya, Google. Kemudian setelah dia buka Google apa? Nah, kita lihat di sini. Setelah orang buka Google, itu dia akan mengetikkan sesuatu yang dicarinya. Misalnya dia cari jasa AC, jasa bersihin AC di Kemang, kayak begitu. Kemudian yang kedua, dia akan scroll ke bawah, pilih-pilih website-website yang menawarkan jasa tersebut. Nah, kalau dia ketemu, dia akan klik salah satu. Nah, yang pasti orang perilakunya itu biasanya mengklik yang paling atas atau yang tengah. Itu suka-suka sih kadang-kadang. Di sini adalah diuji bagaimana si penjual itu membuat kata-kata yang menarik dalam waktu 3 detik. Ini ada materi khusus, nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya adalah ketika setelah scroll ke bawah, apa yang dilakukan? Dia akan mengklik website yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah mengklik website yang dibutuhkan, apalagi keadaannya? Nah, antara tertarik dan nggak tertarik, gitu kan? Ya, kalau tertarik, kita bahas yang tertarik aja. Kalau dia tertarik, itu maka kita lihat di sini, dia akan klik iklannya. Klik iklan atau klik websitenya. Setelah itu dia baca penjelasan di penjelasan produknya di website tersebut yang akan kita kenal ke depan namanya sales letter atau landing page. Maksudnya atau surat penawaran gitu loh maksudnya. Karena kan di internet orang nggak bisa berkomunikasi gitu kan. Yang komunikasi adalah teks. Ya kalau pembeli yang komunikasi mata membaca gitu. Kemudian dari penjelasan produk itu, kalau tertarik maka dia akan menghubungi CS atau biasanya isi formulir kayak gitu. Nah, selanjutnya penjualan akan terjadi ya di situ. Saya sampai sini aja jelasinnya. Kalau nggak tertarik, ya udah lanjut scroll lagi ke bawah, balik ke halaman pencarian tadi. Dia akan cari-cari website yang menarik atau landing page atau surat penawaran yang menarik bagi dia. Oke, sampai sini cukup dulu. Kita lanjut yang ke keadaan kedua. Lagi capek kerja, terus istirahat, sambil megang HP. Nah, apa yang dilakukan ketika orang megang HP? Kan lagi nggak mau nyari sesuatu ya. Kemudian dia akan buka sosmed. Ya, sosmed yang ada di sini adalah Facebook, Instagram, TikTok, atau yang lainnya. Kemudian dari buka sosmed itu kan biasanya apa sih yang dilakukan orang di sosmed itu kan begini ya, seneng-seneng. Kepoin status temen, terus scroll status temen lah gitu. Terus apa lakukan setelah kepoin status temen? Scroll ke bawah sambil lihat status teman-teman. Lalu di tengah-tengah itu kadang-kadang suka ada iklan yang nawarin barang. Pernah begini nggak? Paling kita lagi nggak butuh nih. Misalnya kalau yang pria nih ada misalnya cat serbaguna gitu, atau obeng multifungsi. Kalau pria, kalau wanita itu misalnya skincare untuk menghilangkan jerawat yang ampuh dalam 3 hari gitu. Nah, paling kita kan lagi butuh, kita lagi capek, terus ada iklan-iklan kayak gini. Nah, kalau tertarik, itu apa yang terjadi? Kalau kita tertarik. Nah, ini ada dua keadaan lagi. Setelah itu tertarik atau nggak tertarik. Kalau tertarik, kita bahas yang tertarik dulu, maka kita akan klik iklan itu. Ya kan, kita klik ke iklannya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, kita baca penjelasan produknya. Ini apa sih fitur-fitur produknya gitu kan? Nah, tadi kita nggak butuh nih, ingat kita nggak butuh nih tadinya. Nah, kemudian tertarik. Kalau tertarik,
dari baca penjelasan produk tadi, maka kita akan hubungi CS atau isi form. Nah, di situ rata-rata kita udah minat dan ingin beli, maka terjadilah penjualan. Kalau nggak tertarik ya kita lanjut lagi ke scroll ke bawah yang di bagian sini, kita terus scroll lagi, ketemu iklan lagi yang mungkin sesuai sama kita. Tadi kalau yang orang laki tawarin misalnya obeng multifungsi, nggak tertarik. Kemudian ada lagi gunting rambut viral, gitu kan, dengan satu tombol bisa bla bla bla. Kita tertarik, sesuai saya nih, lagi butuh nih. Iya ya, rambut saya udah mulai panjang ya, males lagi ke tukang potong rambut. Nah, terjadilah di sini nih, tertarik, kemudian hubungi CS, maka terjadilah penjualan yang tidak diharapkan. Nah, jadi saya kesimpulannya adalah dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan kedua keadaan ini itu terjadi dua keadaan. Pembeli yang memang butuh barang tersebut, bagian satu ini, dan pembeli yang tidak butuh barang, lagi bermain di sosial media, lalu ada orang menawari barang. Begitulah keadaannya. Silakan diskusi di kolom komentar. Mungkin ini menjadi pembuka jalan pikiran Anda. Kalau masih bingung, ya boleh tanya di bawah. Oke, sampai sini aja. Semoga saya bisa sharing berikutnya lagi. Silakan share biar makin bermanfaat konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wawan Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.